Kunjungan Wakil Presiden Gibran ke Ibu Kota Nusantara sekilas memang terlihat seperti kunjungan kerja biasa. Tapi ada satu hal penting Rek. Gibran tiba langsung di IKN melalui Bandar Udara Internasional Nusantara, didampingi Ibu Wakil Presiden dalam kunjungan kerja selama 2 hari. Itu adalah indikator bahwa akses udara melalui Bandara Internasional Nusantara sudah siap digunakan. Infrastrukturnya sudah berfungsi, dan wilayah itu sedang dipersiapkan untuk Ibu Kota Politik 2028. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng untuk update video terbaru dari Canto. Agenda resmi pantau progres infrastruktur IKN. Kita mulai dari faktanya dulu, Rek. Berdasarkan pemberitaan resmi, agenda utama kunjungan Wakil Presiden Gibran adalah untuk memantau progres pembangunan infrastruktur IKN. Yang ditinjau mencakup kawasan inti pemerintahan, fasilitas publik, hingga infrastruktur pendukung aktivitas negara. Ini bukan kunjungan pertama. Ini adalah kunjungan kedua Wakil Presiden Gibran ke IKN. Dan yang menarik, dalam kunjungan ini, Gibran juga mengajak mahasiswa untuk melihat langsung proses pembangunan IKN di lapangan. Kunjungan berlangsung selama 2 hari, yang menunjukkan fokusnya bukan satu titik saja, tapi peninjauan beberapa titik. Di antaranya Masjid Negara IKN, Plaza Kerukunan, Gereja Basilika IKN, kawasan Istana Wakil Presiden, kawasan pendidikan IKN, Gedung Legislatif dan Yudikatif IKN, Pasar Sepaku atau Pasar Rebo Sukaraja di Kecamatan Sepaku. Gibran tiba lewat Bandara Internasional Nusantara. Wakil Presiden Gibran tiba di IKN melalui Bandara Internasional Nusantara. Untuk kunjungan kenegaraan ini, beliau menggunakan pesawat kepresidenan yang dioperasikan oleh TNI Angkatan Udara, sesuai standar penerbangan VVIP negara. Dan perlu dipahami, Rek, ini adalah penerbangan VVIP. Pesawat VVIP tidak akan mendarat di bandara yang belum siap secara teknis. Harus ada runway layak operasi, sistem navigasi aktif, ATC berjalan, dan prosedur keselamatannya siap. Jadi fakta bahwa pesawat Wakil Presiden mendarat di sini adalah bukti bahwa secara operasional dasar, Bandara Internasional Nusantara sudah siap digunakan oleh negara. Bandara sebagai indikator progres IKN. Rek, banyak orang yang menilai progres IKN dari bangunan yang kelihatan di kamera. Padahal dalam perencanaan kota dan transportasi, yang paling menentukan justru aksesnya. Bandara bukan sekedar bangunan, bandara adalah simpul transportasi strategis. Fakta bahwa Bandara Internasional Nusantara sudah siap digunakan sebagai bandara khusus VVIP, menunjukkan bahwa fungsinya sudah berjalan. Begitu bandara mulai dipakai untuk aktivitas kenegaraan, itu tanda bahwa progres IKN sudah masuk tahap fungsional, bukan sekedar visual atau konsep. Status Bandara Nusantara saat ini. Sekarang kita luruskan satu hal yang penting, Rek. Berdasarkan keterangan Kementerian Perhubungan dan Otorita IKN, status Bandara Nusantara saat ini masih berstatus bandara khusus pemerintahan. Digunakan untuk penerbangan kenegaraan, VVIP, aktivitas strategis negara, pembukaan sebagai bandara komersial, masih menunggu peraturan Presiden yang akan mengatur fungsi bandara ke depan. Jadi jangan salah kaprah, bandara ini sudah aktif, tapi belum komersial, Rek.
Bandara Internasional Nusantara terkini. Secara kapasitas, Terminal Bandara Internasional Nusantara mampu menampung sekitar 420 penumpang per jam, setara dengan 1,6 juta penumpang per tahun. Dari sisi pergerakan pesawat, bandara ini mampu melayani hingga 19 pergerakan pesawat per jam. Angka ini menunjukkan bahwa secara teknis, Bandara Nusantara sudah berada di level bandara besar, meskipun saat ini statusnya masih bandara khusus. Bandara Internasional Nusantara sebagai bandara paling siap di Kalimantan untuk penerbangan jarak jauh atau long range. Ini membuka potensi besar koneksi langsung internasional yang selama ini masih terpusat di Pulau Jawa. Namun, perlu dipahami meskipun sisi udara bandara ini sudah tergolong ultimate, penyempurnaan di sisi darat masih terus berjalan. Mulai dari hunian pegawai, landscape kawasan, hingga fasilitas karantina, imigrasi sejalan dengan target IKN sebagai kota politik tahun 2028. Saat ini, operasional Bandara Internasional Nusantara masih berada di bawah pengelolaan Unit Penyelenggara Bandar Udara Kementerian Perhubungan, bukan BUMN, seperti Angkasa Pura Indonesia. Menariknya lagi, kesiapan fasilitas ini juga membuka peluang besar Bandara Nusantara dijadikan embarkasi haji di masa depan, tentu dengan dukungan kebijakan pemerintah pusat. Apakah bandara sekitar akan tergeser? Pertanyaan berikutnya, apakah Bandara Nusantara akan menggeser bandara lain di Kalimantan Timur? Jawabannya tidak. Bandara Sepinggan Balikpapan dan Bandara APT Pranoto Samarinda masih menjadi tulang punggung penerbangan komersial. Bandara Nusantara justru melengkapi jaringan bandara IKN, khususnya untuk kebutuhan pembangunan, operasional pemerintahan, dan aktivitas strategis negara. Bukan menggantikan, tapi melengkapi sistem transportasi udara di kawasan IKN dan Kalimantan Timur. Jadi kalau ditarik garis besarnya, Bandara Nusantara sedang diposisikan bukan hanya sebagai bandara VVIP, tapi sebagai bagian dari konsep multi-airport di kawasan Kalimantan Timur. Bukan saling menggantikan, tapi saling mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas nasional. Jadi, kita bisa tarik kesimpulan. Kunjungan Wakil Presiden Gibran ke IKN memang untuk memantau progres infrastruktur IKN. Tapi, ketika mendarat melalui Bandara Internasional Nusantara, menandakan bahwa akses udara IKN sudah siap dipakai untuk negara. Belum komersial, tapi sudah fungsional. Menurut kalian, kapan Bandara Nusantara ini siap untuk dibuka komersial? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, Jangan lupa subscribe channel Canto. Sampai ketemu di video berikutnya.